kemudian tindak lanjutnya hari Sabtu kemarin mereka dikumpulin di rumah dinas bupati. Jadi inti dari kesepakatan itu antara lain ya poin 3 antara poin 3 ini bahwa akan dibayarkan di tahun 2023 triwulan 1. Nah di poin 4-nya Kabupaten Lebak terus melaksanakan poin 2 tentang pembayaran sekitar di tahun 2023 itu dengan persetujuan DPRD Kabupaten Lampung Timur. Rapat kemarin kira-kira DPRD jawab dari awal. Memang jam 10 malam saya terima undangan ya secara online dari Pak Sekretaris Dewan. Oh, malam Sabtu ya. Ya, malam Sabtu. Cuman kita ini kan DPRD kan bekerja protokoler. Ya, protokoler, ada protokolernya kan begitu. Kita sudah memiliki jadwal masing-masing. Termasuk saya punya kegiatan yang lain. Saya tentunya nggak bisa hadir secara mendadak seperti itu kan. Nah, saya nggak tahu undangan itu yang diundang siapa saja, saya nggak hadir kan gitu. Nah, terus berkaitan dengan masalah ada informasi akan ada unjuk rasa atau menyampaikan pendapat secara damai, saya pikir kita juga semua sudah mendengar. Bahkan izinnya sudah disampaikan ke Polres Lampung Timur ya. Tujuannya ke Bupati Lampung Timur, bukan ke DPRD. Nah, kita juga monitor. Nah, terus diadakan pertemuan di rumah dinas Bupati dengan menghadirkan para perwakilan kepala desa setiap kecamatan dan APC-nya. Isinya seperti apa saya juga tidak tahu. Nah, terus kalau masalah proses pembayaran siltap dan sebagainya, saya pikir ini memang sudah pekerjaan rutin dari waktu ke waktu, ya dari tahun ke tahun. Cuman kalau kita berbicara tentang proses anggaran, kita ini kan punya aturan, punya mekanisme. Itu yang selalu diarahkan oleh pemerintah dan kita punya dasar. Planning, budgeting. Dan untuk proses APBD 2023 itu sudah final, sudah selesai. PPAS sementara sudah kita sahkan, evaluasi gubernur, terus kita mengesahkan APBD murni 2023 sudah kita sahkan, sudah evaluasi gubernur. Artinya bicara tentang keuangan APBD 2023 sudah final, sudah disahkan. Namun persetujuan DPRD itu persetujuan yang seperti apa? DPRD ini kan nggak bisa persetujuan orang per orang, kok komisi per komisi nggak bisa. Makanya saya juga nggak paham itu persetujuan yang mana. Nah, terus ini berkaitan dengan siltap perangkat desa di luar moratorium. Moratorium itu sudah diatur oleh Mendagri, mulai dari kepala desa, sekretaris desa, kasih, kaur, sampai di kepala dusun. Mandatori. Itu mandatoris. Mandatori bukan moratorium. Nah, kalau RT, Linmas, LPM, dan PPD itu perbuk. Perbuk itu peraturan bupati yang diputuskan oleh mereka sendiri ya, tanpa melibatkan DPRD. Kalau melibatkan DPRD itu perda, peraturan daerah. Nah, yang saya bingung ini, mereka yang memutuskan sendiri, mereka yang buat sendiri, nah, kenapa melibatkan DPRD? Kan logikanya kan begitu, kecuali kalau DPRD itu terlibat dalam proses perbuk tersebut. Nah, kita juga, saya nggak ngerti itu apa perbuk itu, karena kita nggak diajak bicara, kita nggak diajak musyawarah. Nah, yang saya tahu ya, informasi yang saya dapat ya, perbuk itu merubah pendapatan RT, Linmas ya, termasuk BPD, itu merubah itu. Yang saya dengar, baru saya dengar dari 490 pendapatan RT jadi 250. Nah, itu tentunya saya punya keyakinan ya, pada saat pemerintah daerah itu mengajukan APBD 2023, ini karena perbuknya sudah dirubah, berarti secara logika untuk pendapatan RT dan kawan-kawan tadi itu ya, di 2023 kita sudah mengajukan perbuk. Perbuk itu tadi yang sudah dipakai karena sudah direvisi dan diundangkan. Diundangkan kan disampaikan pada pihak-pihak yang berkepentingan ya, salah satunya kepala desa. Nah, itulah terjadinya kegaduhan ya, terutama dari para calon penerima
tetap tersebut. Nah, sehingga saya tidak melihat secara rinci, tapi saya punya keyakinan, artinya Perbup itu sudah diberlakukan, berarti APBD 2023 itu untuk membayar, ya untuk membayar para RT, LPM, Linmas dan BPD itu sudah mengacu kepada Perbup itu. Yang baru. Lah sekarang mau persetujuan DPRD. Apa yang mau dipersetujui? Kalau kita bicara tambahan keuangan, penataan keuangan, kita bicara di perubahan APBD. Ini mekanisme yang boleh nggak boleh kita tumbuh-tumbuh, yang nggak boleh kita asal-asalan. Nah kalau kita bicara keuangan, penambahan dan sebagainya, bicaranya di APBD berubah. Ini mekanisme. Jadi ya itulah prosesnya. Jadi kalau siapapun yang bertanya dengan saya, misalnya kepala desa dan kawan-kawan, ya ini jawabannya. Kalau mau persetujuan DPRD merubah Perbup misalnya ini mau direvisi, misal ini ya dirubah, terus anggarannya mau dinaikkan lagi kan, semula seperti yang lalu, nggak bisa. Ada mekanismenya di perubahan nanti kan begitu. Nah dan di perubahan itu juga nanti seandainya ada perubahan, Perbup sudah berjalan. Secara administrasi tidak boleh berlaku surut. Ingat itu ya, tidak boleh berlaku surut. Pada saat Perbup itu nanti ada perubahan, diajukan di perubahan, yaitu mengacu nanti pada perubahan yang akan datang. Tidak boleh mengacu anggarannya siapa, uang siapa yang mau dibayarin. Karena jangankan berjuta-juta, Rp1.000 sekalipun uang yang setelah tertuang di dalam APBD itu penggunaannya sudah harus jelas. Nah ini supaya kawan-kawan tahu. Jadi kan ada yang bertanya dengan saya 1-2 orang kan saya simpang siur kan begitu. Nah ini kalau ini kan jelas lah. Para kepala desa juga menanyakan itu ada tanggung jawab DPRD-nya juga. Pak itu tanggung jawab yang mana? Nah kalau itu ada kesepakatan bersama, ya ada nggak tanda tangan DPRD di situ? Walaupun itu ada tanda tangan DPRD juga, nggak bisa perorangan. Ini lembaga. Harus diputuskan secara kelembagaan kan begitu. Makanya ya teman-teman lihat aja di kesepakatan itu ada nggak tanda tangan pimpinan DPRD. Nah, setelah saya lihat kan nggak ada. Jadi persetujuan yang seperti apa kita juga harus jelas, nggak boleh asal-asalan. Bang, ini Pak Ketua LPM, DPD, Linmas ini untuk anggaran perubahan kemarin itu dianggarkan tidak? Jadi begini. Untuk insentif mereka ini. Jadi begini. Sebenarnya ya karena itu anggarannya Perbup, jadi begini ya, Perbup itu kan masih Perbup yang lama. Manakala Perbup itu belum dirubah, berarti dia tetap mengacu kepada peraturan yang ada. Ingat itu ya. Ini landasan hukumnya di situ. Artinya sekarang Pemda ini memperlakukan Perbup yang baru ini surut. Nah, itu Perbup yang baru itu saya juga tidak tahu Perbup yang baru itu berlaku surut atau itu untuk 2023. Karena mereka sampai hari ini juga belum melapor ke DPRD. Seharusnya disampaikan dong. Karena DPRD ini kan yang punya tanggung jawab pengawasan keuangan. Ya karena Perbup yang lama bulan Januari, Februari, Maret sudah terbayarkan. Ya kan? Ya. April, Mei, Juni Ya, sampai di akhir Desember juga. harusnya Ya. Memakai Perbup yang lama. karena APBD-nya juga APBD yang sudah disahkan. Ya. Nah, Perbup baru misalnya ada Perbup baru itu dipakai untuk yang akan datang. Realisasikan sesuai Perda Nah 2022. itulah. Jadi pertanyaannya itu sekarang kawan-kawan ini tepat bertanya ke Bupati sana. Tanya seperti nanya saya ini, kenapa ini Pak? Kalau fungsi kami ini kan hanya kebijakan ya. Fungsi kami ini jelas membuat peraturan daerah. Ya. Pengawasannya Pak? Pengawasan. Nah, fungsi pengawasan itu kan setelah anggaran digunakan. Nah, setelah anggaran digunakan baru fungsi pengawasan ini berjalan. Contoh, oh ini anggaran 600 juta untuk buat jalan. Nah, terus yang kita tanya itu ya bukan persoalan kualitas, anggarannya sudah digunakan belum? Nah, jadi kalau masalah kualitas dan sebagainya itu bukan bidang kami. Bidang DPRD itu anggaran yang 600 juta itu sudah dipakai atau belum? Nah ini, jadi teman-teman untuk lebih jelas, ya silahkan ditanya juga dengan Pak Bupati hasil rapat hari Sabtu kemarin.
apalagi kalau sudah berkaitan dengan keuangan, ya harapan kita itu walaupun Perbup itu kewenangan kepala daerah, DPRD ini kan fungsi anggaran, ya paling enggak ditembuskan lah, dikasih kabar dan begitu, sehingga kita juga bisa seirama antara DPRD dan kepala daerah itu untuk memberikan jawaban kepada masyarakat. Harapan kita kan seperti itu. Artinya Perbup nomor 40 tahun 2022 yang revisi dari Perbup nomor 2 tahun 2022 sampai hari ini belum ada. Kita belum terima. Ya, saya juga belum baca ya Perbupnya itu seperti apa. Kapan sudah tahu gitu. Ya, artinya seluruh proses keuangan kan sudah kita bahas semua kan gitu. Kalau Perbupnya 250 berarti yang diputuskan di situ 250. Bisa. Ini Perbup ini diberlakukan ya sampai di bulan 7 nanti sebelum perubahan. Ini saya jadi bingung kalau misalnya dia mau pakai dana gitu itu bayarnya pakai uang yang mana? Intinya itu. Waalaikumsalam. Jadi intinya tidak akan terbayarkan di awal. Saya tidak mengatakan itu tidak terbayarkan. Dasar hukumnya apa? Tapi kalau misalnya APBD murni itu sudah kita selesaikan, terus mau membayar di 2023 itu dengan Perbup yang mau direvisi, logikanya begini, Perbup itu mengajukan APBD 2023 itu sudah mengacu Perbup yang sudah direvisi. Iya. Kan begitu dong? Iya, iya. Nah, terus ini mau dibayar dengan pertimbangan mengacu Perbup yang lama akan direvisi dulu. Ini bukan PT, Bos.